kecintaan kepada ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tanamkan kepada anak-anak kita kecintaan kepada ilmu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan kepadanya, banyak sekali medianya, Ya. Daripada belikan mainan yang sekian banyak, belikan dia buku. Belikan dia tulisan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Belikan dia buku-buku bacaan yang baik, yang mengajarkan kepadanya cinta kepada ilmu, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada hadis. Giring dia untuk mencintai. Tidak terkecuali ini. Orang tuanya rajin di depan medsos. Kita berharap anak kita kalau buka handphone terus bukanya adalah Al-Quran. Bagaimana kalau kita mencontohnya bukan itu? Orang tua itu biasanya mengkritisi anaknya. Kamu kok lihatnya begituan sih? Game lagi, ini lagi, mengkritisi. Karena dia tidak terbiasa, tidak dibiasakan dan tidak terbiasa memanfaatkan ini untuk sesuatu yang bermanfaat. Aplikasi bacaan Al-Quran tidak terinstal. Aplikasi zikir-zikir tidak ada. Aplikasi azan mungkin juga enggak ada. Kalaupun ada, ya sudah sekedar ada saja. Dibuka setahun sekali sudah alhamdulillah. Muskilah. Ayo nak, sini nak, sini. Kalau perlu tuh kita yang bukakan, sini sayang. Sini, nih dibuka. Ini namanya Ka'bah nak. Ini Ka'bah. Baru kemudian sejarah, cerita kita. Wah, nggak bisa ceritanya, makanya belajar. Kisahkan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kisahnya penuh dengan tauhid. Nabi Ismail kisahnya penuh dengan tauhid. Dahulu di sini nak, pertama kali Nabi Muhammad SAW tinggal. Di kota inilah beliau dilahirkan. Ini loh Ka'bah. Coba kita lihat ya. Di sini katanya nih. Semua silakan, tidak masalah. Tapi anak jadi tahu, memanfaatkan gadget adalah untuk sesuatu yang berilmu. Ilmunya tidak jauh dari ayat, tidak jauh dari hadis. Sekali waktu buka ayat. Misalnya tentang orang-orang yang beriman atau tentang Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Buka. Searching, ini nak, ini nak, bacaannya adalah demikian, artinya demikian. Jadi Al-Qur'an itu, coba ambil Al-Qur'an dulu, ambil Al-Qur'an. Ini loh. Sesuatu yang ilmiah. Ditanamkan kepadanya sesuatu yang selalu terikat dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis. Itu harus senantiasa kita berikan. Itulah skala prioritas anak-anak kita. Itulah skala prioritas pendidikan anak-anak kita. Berikan dia fasilitas-fasilitas yang akan membuatnya cinta kepada ilmu, cinta kepada para ulama. Sekali waktu untuk main, ya misalnya piknik kemana tempat, tidak masalah. Selama itu masih pada batasan yang mubah. Tapi gilirannya misalnya nih, mau hadir di majelis ilmu, diberikan semangat. Nah, kita nanti mau hadir di majelis ilmu. Ada seorang ustaz, dia punya begini. Islam itu nak, kata Nabi SAW, Masya Allah, cerita. Dia sampaikan ayat, dia sampaikan hadis. Ustaz, saya belum bisa itu Ustaz, belum hafal ayatnya, belum hafal hadisnya. Inilah konsekuensinya. Orang tua harus belajar. Makanya kalau kami misalnya di pesantren, kami seringkali betul-betul mengajak serta orang tua pada saat liburan. 1 semester kita mendampingi,
Liburannya itu liburan paling 3 pekan, paling lama 1 bulan. Ketika pulang dari berlibur, berubah. 6 bulan ini hilang dengan pengaruh 1 bulan. Kenapa? Karena pembiasaan yang ditanamkan oleh orang tua berbeda 180 derajat dengan pembiasaan yang ada di pesantren atau di lembaga pendidikan berbasis agama. Oleh sebab itu, setidaknya, jadikan anak-anak kita itu cinta kepada ilmu, cinta kepada ahli ilmu. Selalu sedikit-sedikit adalah Al-Quran, selalu sedikit-sedikit kepada hadis. Sehingga membuat mereka itu selalu berpikir ilmiah. Berpendapat juga pendapat yang ilmiah. Ketika berbuat selalu juga berbuat yang baik, yang ilmiah. Misalnya kita bisa tanamkan kepada anak-anak kita hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Inna asdaqal hadithi kitabullah." Nah, kata Nabi SAW, ucapan yang paling benar adalah firman-firman Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang paling indah adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, kita lakukan sedikit demi sedikit tuntunan Allah, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika itu yang kita lakukan, yang kita tanamkan, maka insya Allah kita telah menanamkan kebaikan yang besar.